iklan ya, iklannya tuh apa Head and Shoulder tuh apa namanya itu lupa nah. Anggun si Sasmi. Oke, Uma, Dayintan. Oh, Dayintan kelas 9, kelas 8 ya? Iya. 9, iya. Oh, udah semangat sekali ya pakai baju ya. Kita ketemu minggu depan ya, Anak ya, kelas 8 ya. Yes. Jadi di sini kita akan belajar dulu tentang pengembangan self order. Kalian tahu nggak self order? Self order yaitu Bapak akan jelaskan sekarang. Bapak share screen sebentar ya, Anak ya. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih karena kalian sudah bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Di sini Bapak memberikan sebuah RPBK tentang self order, yaitu pengembangan diri kalian pribadi. Di sini Bapak jelaskan di sini pengembangan self order. Nah, indikatornya adalah kelihatannya nak indikatornya warna hijau. Kelihatan mana nak? Kelihatan. Ya, oke. Jadi di sini ada indikatornya seperti ini, Nana. Kalian bisa mengatur atau mencatat pekerjaan dengan rapi. Nah, ini indikatornya. Membuat rencana, kemudian dapat mengelola benda-benda. Jadi tujuannya ke depannya kalian itu paham bagaimana caranya kalian untuk istilah itu membuat sebuah perencanaan. Jangan sampai kalian tidak punya rencana. Terus membuat juga mengelola sebuah benda-benda dan juga mengetahui contoh-contoh orang yang memiliki minat persuasif tinggi dan self order rendah di masing-masing indikator self order. Nah, intinya self order adalah kalian mempunyai sebuah perencanaan yang sangat-sangat matang. Nah, Bapak tanya sekarang, kalian pernah nggak membuat sebuah perencanaan? Mungkin perencanaan besok saya akan kemana? Bapak pernah nggak? Pernah memiliki sebuah rencana nggak yang dipikirkan matang-matang? Gimana nak? Masih di mute suaranya? Ya. Atau ada Intan? Pernah, Pak. Pernah punya perencanaan? Pernah. Nah, merencanakan apa itu? Seperti rencana liburan keluarga, mau pergi kemana. Oke, itu benar sekali. Kita kan merencanakan jadinya matang-matang besok kita harus kemana, kita pakai pakaian apa, kita bawa apa. Nah, disinilah fungsi self order itu. Nah, kalian kalau punya rencana, kalian sudah bisa mampu untuk memahami ke depannya itu apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih ya dari Intan ya. Kemudian selanjutnya, nah ini pengertian self order. Self order adalah kebutuhan bekerja secara teratur yang meliputi dapat mencatat dan mengatur pekerjaan dengan rapi, membuat rencana sebelum memulai suatu tugas yang sukar dan dapat mengelola benda-benda. Nah, di sini maksudnya itu seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian mampu merencanakan matang-matang apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika kalian punya rasa self order itu, kalian pasti kan berpikir secara istilah itu critical thinking. Contoh, kalian pasti akan paham mana baik dan mana buruk. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mengambil hal seperti itu, apakah baik atau buruk? Nah, seperti itu. Dan self order ini juga kalian akan pakai nanti di kelas 9 saat kalian memilih sebuah jurusan. Nah, pola pikir self order itu seperti ini, anak. Kalian ingin IPA, mencari jurusan IPA. Ini ke IPA ini butuh apa saja? Oh, saya harus pintar matematika, saya harus bagus nilainya di IPA, saya harus bagus nilainya di itu yang kita harus siapkan. Nah, kemudian kita catat dan juga kita atur itu sehingga kita mendapatkan istilahnya tujuan yang kita harapkan. Itu self order ini sangat penting. Jangan sampai kalian tidak punya self order. Kalau kalian tidak punya self order, ya disebut tuh kerosokan namanya. Bergerak tanpa berpikir. Paham maksudnya Bapak? Nah, jangan seperti itu Nana, karena kalau kita tidak berpikir secara matang-matang, ya tentunya kita akan istilah itu mengalami kerugian. Nah, sekarang Bapak nanya, Uma suka tentang berdagang, paham tidak Uma? Sumawati,
tentang berdagang? Enggak, Pak. Oke. Untuk berdagang seperti ini semua. Kita berdagang kan kita harus punya usaha, kita punya usaha. Kita harus memikirkan matang-matang kan. Jangan pernah memikirkan, oh saya harus umpamanya saya jualan baju, bajunya harganya semuanya 5.000, saya jual 10.000, oh untungnya segini. Kita sudah melihat untungnya. Apa yang harus kita lihat sebenarnya, Uma? Kalau banyak kita berpikir matang-matang. Banyak gitu, Uma. Yang kita pikirkan itu banyak sekali. Bahkan sebelum kita memulai sebuah pekerjaan itu, banyak punya usaha itu, kita harus memikirkan satu, kerugiannya apa saja. Kita jualan kemana saja. Nah, seperti itu, pedagang itu. Jangan pernah melihat untungnya. Sama seperti hal hasil order ini. Kita harus belajar memikirkan matang-matang apa yang akan kita lakukan. Nah, paham maksudnya Bapak sell order? Nah, di KSPAN ini kalian semuanya wajib memiliki sell order. Sell order ini kedepannya kalian akan pakai. Apalagi cewek-cewek semua di sini. Nanti yang cewek-cewek ini harus punya yang disebut dengan sell order. Tuh. Nah, sell order. Dari Lira baru hadir, nanti akan Bapak jelaskan kembali ya anak ya. Nah, sell order ini maksudnya Bapak itu, apalagi kalian cewek, nanti kalian harus punya istilah itu bisa menjaga diri kalian sendiri. Nah, Bapak tanya sekarang, ada yang sudah suka sama cowok enggak? Ada yang sudah punya perasaan enggak? Oh, kenyam-kenyam. Nah, di sini udah Bapak lihat, dua anak sudah senyum-senyum. Intan enggak? Intan senyumnya, gitu dia. Nah, ya masalah sell order itu masalah seperti ini. Itu sangat penting untuk bekal kalian, apalagi kalian anak KSPAN. Kalian harus berpikir, kalau saya semuanya berpacaran terlalu jauh sampai umpamanya sampai melali, sampai sampai lupa ginilah, lupa sama nasihat orang tua lah. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian tidak memikirkan hal itu. Kita semuanya, kalian nanti bajang, kalian pacaran dengan orang. Kalian harus selalu memikirkan matang-matang masa depan kalian. Itulah self order. Self order itulah yang akan ada pada diri kalian. Makanya Bapak jelaskan sekarang. Kalau kalian tidak punya self order, otomatis bagaimana? Ya, kalian tidak punya pegangan. Kalian tidak punya istilah itu kematangan namanya. Bertindak ya gas saja terus. Mau gimana kayak nanti. Pacaran jak mulih, cek sing mulih jam 1 baru pulang. Ibu bapaknya tidak dipikirkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai hal-hal yang buruk terjadi. Nah, self order itulah yang akan mempengaruhi kalian. Apalagi kalian anak KSPAN yang nanti akan diberikan informasi tentang reproduksi, tentang HIV, tentang narkoba, dan lain sebagainya. Nah, tentang self order nih, kalian harus pahami sekali. Dan ini harus kalian terapkan pada diri kalian sendiri. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya untuk hal ini? Tentang self order? Ayo. Ada pertanyaan? Tentang self order? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan berikan pertanyaan. Nah, ini. Apa sih maksudnya yang tentang, dapatkah kalian menyebutkan salah satu contoh anak yang memiliki kepribadian order? Bisa nggak kalian memberikan satu contoh? Bapak bilang, kita harus punya sebuah istilah itu rancangan menata masa depan. Bisa nggak sebuah contoh saja kalian sudah memiliki self order? Contohnya, contoh hari inilah. Tentang rencana kalian. Tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Intan ya? Apa semua tadi yang mau jalan-jalan? Intan tadi ya? Intan mau jalan-jalan. Itu sebuah contoh tuh, perencanaan. Nah, yang lain bagaimana? Ada nggak contoh lagi? Nah, itu ada bilang katanya di chatting nih, saya ingin, apa tadi bilang, lupa. Nggak terbaca ini tulisannya. Silakan. Berapa? Ada pertanyaan?
Ayo, Praba. Praba, cita-citamu jadi apa? Pengennya dokter sih. Dokter. Nah, rencanamu ke depan tuh bagaimana biar menjadi dokter? Terus ya benar belajar guys. Harus belajar gitu. Nah, kalau dokter itu harus ke jurusan apa? Nah, rencana-rencana itu yang harus kita pelajari sekarang ya. Ya, berapa ya? Itulah self order, perencanaan. Kalau nanti ya, kalian ini yang Suma, Dayu Intan, sama Uma, sama Dayu Lira, nanti akan mendapatkan sebuah kurikulum baru ini. Biar kalian paham ini. Entah bagaimana nanti ke depannya. Nanti kalian kan dapatkan, nanti kalian milih sendiri kayak kuliah. Kalian mau IPA, kalian ingin ngambil kimia, biologi, fisika aja, boleh. Kalau kalian tidak suka menghitung-hitung, jangan ambil matematika, boleh. Itu nanti. Tapi entah bagaimana nanti kurikulumnya. Tapi kalau kalian mau jadi dokter, ya kalian harus nyari IPA, fisika, biologi, apalagi kimia, matematika. Itu yang harus kalian ambil. Nah, apa yang harus kalian dapatkan yaitu perencanaan itu matang-matang harus. Paham kan anaknya? Merencanakan ke depan. Oke, itu contohnya tadi sudah dijelaskan sama Intan. Nanti kalau Bapak jelaskan tentang kuesionernya, ya itu saja dari Bapak. Ada pertanyaan tidak tentang self order? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, minggu depan kita akan lanjutkan lagi self order ini. Kita akan bahas, kita akan nilai itu kuesionernya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih ya anak-anak ya. Mohon maaf nih kalau ada yang kekurangan. Terima kasih. Tetap dulu di sini, tetap dulu jangan di live. Bapak akan berhenti rekam dulu. Pembelajaran hari ini tentang RPBK bakat verbal. Terima kasih atas kehadiran anak-anak yang selalu setia sekali di pembelajaran BK. Oke, tentang bakat verbal, verbal itu berbicara. Jadi di sini pengertian bakat verbal adalah kemampuan khusus seseorang dalam verbal. Ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Nah, bagaimana cara orang-orang itu belajar berbicara. Nah, untuk pekerjaan, dengan bakat verbal ini ada dokter, ada penyanyi, ada di bidang hukum, pengacara, bukan pengangguran banyak acara ya anak-anaknya. Kemudian di sini ada, ini apa namanya, profesor ini. Nah, jadi selanjutnya ini bakat verbal. Oh, dokter anak. Penyanyi, ya seperti itu. Acara dan dosen. Dokter anak itu harus punya kecakapan verbal. Jadi sama juga seperti guru, kita harus pandai berbicara. Jangan sampai nanti kalian tidak bisa verbal, tidak punya bakat verbal, ya kalian mau ngomong di depan siswa susah jadi. Jadi kita latih seorang. Karena kalian seperti nanti jadi presenter atau bagaimana kan bisa kalian latih. Oke, mengembangkan bakat verbal, yaitu dengan cara gunakan kamus. Nah, itu kan memudahkan kalian menemukan kata-kata baru. Jadi dengan bahasa-bahasa yang intelek itu kalian kelihatan intelek jadinya. Pakai bahasa Inggris apalagi. This is bla bla bla. Wah, kelihatan verbal kalian sangat luar biasa itu. Walaupun mungkin kalian tidak ngerti. Oke, membaca. Nah, membaca itu juga sangat penting karena akan meningkatkan kalian, verbal kalian. Terus permainan anagram. Nah, selanjutnya seperti biasa anak, di sini Bapak jelaskan tentang kuesioner, nanti Bapak akan share di grup WA ya anak ya. Ada pertanyaan anak? Enggak. Nah, beneran Gus, nggak ada pertanyaan, kamu nanti pintar bicara loh. Nah ya, oke, terima kasih untuk anak-anak semua di sini yang sudah hadir, partisipannya, ingat absennya anak-anak ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sukses semua, Pak. Oke, sama-sama, Dik. Ya. Oke. Terima kasih, anak. Udah kelihatan nggak minat artistik? Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Agus, anak-anak semuanya. Baiklah, sekarang Bapak, mohon maaf nih Bapak kedinginan, sekarang sakit nih Bapak.
Oke, minat artistik. Di sini kita belajar bagaimana dengan minat artistik. Banyak sekali kan ada minat-minat anak yang sebelumnya kita belajar tentang saintifik, belajar tentang mekanik dan tik-tik lainnya. Nah, di sini kita akan ada minat artistik, art. Nah, oke, lanjutan. Pengertian minat artistik itu adalah individu dengan minat artistik menyukai aktivitas-aktivitas kerja yang berhubungan dengan sisi artistik dari sesuatu hal, benda, atau objek. Seperti bentuk, desain, dan pola-pola. Mereka menyukai mengekspresikan diri dalam pekerjaan mereka. Nah, seniman ini. Contoh pekerjaan yang minat artistik. Penata bunga, floris. Nah, orang yang menata bunga. Ini termasuk orang yang punya minat dengan hal-hal yang artistik ini. Fotografer. Nah, ini orang yang membuat gambar dengan cahaya. Ada lagi videografer dan lain sebagainya. Nah, di sini ada musisi. Orang yang memainkan alat musik seperti gitar atau piano. Ada lagi yang disebut dengan ya kayak wayang, tukang gender, dan lain sebagainya. Itu juga artistik. Kalau di Bali ya tukang penari. Nah, seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan minat artistik? Nah, yang pertama ya kita harus belajar. Di internet itu sudah ada YouTube. Nah, kita belajar tutorial. Cara membuat ini. Kita belajar itu. Nah, internet adalah salah satu penciptaan manusia yang paling hebat. Di situ kita belajar. Ekstrakurikuler, nah, kita diikuti juga di sekolah kan, sampai ada ekstra gambar, kalau ekstra gambar, dan belajar di sana. Objek, foto bisa memberi Anda referensi dasar untuk meningkatkan kemampuan gambar Anda. Ini maksudnya lah kalian selalu belajar di Google, cari di Meet contoh-contohnya apa, nah, itu nanti kalian pakai untuk belajar untuk contoh-contoh. Idola, ya idola itu kalian harus penting. Nana di sini punya idola, nak. Agus punya idola, nak. Punya. Siapa idola Gus? Lupa, Ya? lupa namanya. Oh, ya, enggak apa-apa. Itu udahlah, kamu harus punya idola ya. Latihan, kemampuan itu harus dilatih dengan dikembangkan. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Seperti biasa, kalian akan Bapak berikan kuesioner. Di sini ada pernyataan, saya suka main gitar. Kalau kalian setuju, kalau kalian memang boleh dicentang. Kalau tidak, ya sangat tidak setuju. Di sini kalian tulis sana. Ya, Nana ya. Terima kasih, Nana, atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian langsung saja di grup WA, nanti ditanyakan. Sekian dari Bapak, terima kasih. Iya, Pak. Ada Nana. Sip. Oke. Udah kelihatan nggak, Surya? Udah. Ya, terima kasih. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal, yaitu tentang pengembangan bakat abstrak. Oke, Nana, selanjutnya. Pengertian bakat abstrak itulah kemampuan menguasai diagram, pola, atau rancangan-rancangan. Kemudian, contoh bakat abstrak itu adalah satu arsitek, dia mampu dalam menentukan pola, bentuk, tata ruang sebuah bangunan. Kemudian ada desainer, karena dia mampu dalam menentukan pola dan bentuk. Kemudian ada lagi pengusaha, karena dia mampu membaca pola dan diagram perekonomian dan penjualan. Selanjutnya, ada cara meningkatkan bakat abstrak, itu perlu didukung latihan. Kemudian perlu memenuhi hambatan-hambatan dan juga perlu keberanian. Selanjutnya, di sini Bapak setelah menjelaskan tentang masalah abstrak itu, Bapak akan memberikan kalian kuesioner. Nah, di sini kalian mengisi dengan sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di sini silakan kalian jawab dengan jujur, nanti nilainya akan Bapak yang menentukan. Seperti contoh, saya dapat memahami arti bakat abstrak. Nah, kalian setuju, centang di sini. Nah, paham, Agus? Paham. Ya, untuk anak-anak yang lain juga ya, didengarkan ya. Ya, terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Minggu depan kita akan belajar tentang FPBK yang lainnya.
Oke, terima kasih Om. Santi, Santi, Santi Om. Om, Santi, Santi, Santi. Terima kasih anak-anak telah hadir di kesempatan hari ini. Mohon maaf nih waktunya sangat terganggu sekali ini, terbatas. Mohon maaf diganggu nih aktivitasnya. Kalau sekarang kan kalian tahun baru, ulang libur. Mohon maaf ini Bapak ajak kalian membuat tugas. Ini karena tugasnya disuruh membuat pembelajaran tentang RPBK. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengembangan minat komputasional. Oke, pengertian minat komputer. Bapak simpel aja buat komputer aja ya, anak ya. Komputasional. Minat tentu bekerja dalam bidang hitung-menghitung, bidang angka, menghitung benda, banyaknya keperluan dan rencana anggaran biaya, matematika, akuntansi, dan perbankan. Nah, di sini contoh-contoh profesi yaitu komputasional, yaitu guru matematika, pegawai bank, dan akuntansi. Sama dengan numerikal ya, anak ya. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Masih. Masih ya, itu kan sama kan. Nah, selanjutnya cara meningkatkannya adalah 1. Belajar dengan suasana tenang. 2. Temukan pola atau cara khusus. 3. Tentunya tekun. Tanpa ketekunan kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Kuesionernya Bapak akan serahkan di grup WhatsApp. Nanti kalian silakan diisi. Bapak akan lihat nanti apakah kalian punya minat di komputasional atau tidak. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk Billy, terima kasih atas kehadirannya. Agus Citra juga kan. Tambah semakin PJJ ini Agus semakin gemuk sekarang ya. Kayaknya ini ya makan banyak terus Gus ya. Ya. Oh, iya. Ingat olahraga Gus ya. Agus juga bukan Agus juga ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Selanjutnya bimbingan klasikal tentang pengembangan bakat mekanik. Pengertian bakat mekanik lah, yaitu kemampuan seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alamiah sebagaimana kita lihat dalam kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan kita serta mengerti tata kerja atau hukum-hukum yang berlaku dalam perkakas sederhana mesin dan peralatan sejenisnya. Nah, ini contoh bakat mekanik anak-anak. Mekanik mesin turbin, montir, pengeboran minyak, dan lain sebagainya. Mekanik. Kalau kalian mau belajar mekanik di STM kalian masih ya. Terus ini belajar cara penerapan bakat mekanik praktikum. Nah, ini bukan cara merakit bom ini buat komputer kayaknya. Selanjutnya, seperti biasa, setelah pembelajaran hari ini, ada pertanyaan kan anak ya? Ada pertanyaan anak? Tidak. Ya, kalian sudah paham tentang apa itu Tidak, Pak. mekanik. Gampang sekali itu. Bagaimana kalian belajar tentang cara merakit sebuah alat. Ya, di sini Bapak akan memberikan kuesioner, Bapak share di grup. Nanti silakan dikumpulkan sampai jam 8 malam. Ditunggu. Sekian dari Bapak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baiklah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir di pertemuan kedua. Di sini ada pembelajaran yaitu bimbingan klasikal tentang bakat numerikal. Nah, kalian sudah tahu sendiri kan di tes bakat inteligensia itu ada juga disebut soal-soal numerikal. Kita pun juga belajar sekarang literasi dan numerasi. Nah, ini juga masuk sekarang. Oke, terima kasih sebelumnya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pengertiannya. Oke, numerikal ini adalah merupakan kemampuan atau potensi yang dimiliki seseorang dalam bidang angka atau matematika. Jadi seseorang yang memiliki bakat numerial cenderung suka menghitung, lebih teliti dan lebih selektif. Aku suka menghitung-hitung, Gus. Lumayan. Ngitung uang pinter kan? Ya. Ya, bagus astengkara. Selanjutnya, nah ini contoh orang yang memiliki bakat numerikal. Nah, dosen, guru matematika, ada banker, ini kerja di bank, akuntan, dan auditor. Nah, kemarin Bapak kan sempat juga dengar Agus ingin jadi pengusaha ya. Ini masuk di numerikal, Gus.
harus belajar matematika ya. Terus meningkatkan bakat numerikal. Gimana caranya? Yaitu satu, lakukan logis matematis dengan teman atau keluarga. Kedua, pelajari cara menggunakan sempoa. Tahu sempoa, guys? Nana, yang lain? Ya, itu yang ada yang Chinese. Tahu. Oh ya, terima kasih. Itu sempoa. Kemudian kerjakan teka-teki logika. Nah, logika tuh kayak apa ya, TTS hilang. Nah, itu kita untuk mengasah otak kita. Kemudian berlatih menghitung soal matematika sederhana di kepala. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, itu juga melatih kita itu. Selanjutnya di gini, sebentar anak. Ambil khusus tentang matematika dasar di perguruan tinggi. Jadi di sini kita harus latih. Yang paling gampang lah menghafal nomor HP kita. Itu kita pelajari ya anak-anaknya. Nah, seperti biasa, kuesioner akan Bapak serahkan di akhir pertemuan. Kalian hanya menjawab salah satu, tinggal dicentang. Nah, pernyataannya kalian baca dengan baik-baik. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, iya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir. Untuk minggu depan, kita akan melaksanakan pembelajaran lagi dengan materi yang sangat menarik, karena Bapak juga mendapatkan materi yang luar biasa. Ya. Terima kasih, Nana. Bapak ucapkan salam, Om, Santi, 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 Om. Om, santi, Om. Oke, dadah. Nah, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir di pertemuan Bapak hari ini. Selamat tahun baru ya Bapak ucapkan untuk kalian semua. Tahun baru 2022, semoga di tahun ini kita semakin sehat selalu dan juga usaha kita semakin dilancarkan. Baiklah anak-anak, di sini ada pengembangan pribadi konselor LPBK Klasikal. Nah, di sini dosennya Bapak Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Oke, selanjutnya di sini kalian akan belajar. Kalian akan memahami minat outdoor itu apa. Terus kalian juga mengetahui contoh-contoh yang dimiliki minat outdoor. Kemudian kalian dapat menerapkan masing-masing indikator minat outdoor. Nah, outdoor itu maksudnya adalah kalian itu bekerja di luar ruangan. Minat outdoor lah minat untuk bekerja di luar rumah atau minat untuk hidup dan bekerja dalam terbuka. Sini Bapak banyak anak-anak itu yang lebih senang di dalam ruangan bermain game, betul tidak? Agus itu juga nak? Ya, Senang di luar apa di dalam ruangan, Gus? di luar. Di luar, senang di luar kamu? Ya, Ya, kalau senang di luar berarti kamu punya minat outdoor. Nah, ini contoh-contoh minat outdoor. Orang yang bersih-bersih di luar, terus bercocok tanam, nah dan lain sebagainya. Ini orang yang minat outdoornya rendah, dia cenderung berada di dalam ruangan saja. Oke, selanjutnya pertanyaannya ini. Dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, apakah ada di antara kalian yang belum memahami terkait minat outdoor? Nah, ada pertanyaan enggak? tidak. Agus gimana? Minat outdoor itu apa? Yang tadi. Oh, yang tadi? Ya, bagus Ya. sekali. Terima kasih jawabannya, Gus. Minat outdoor itu yang bisa pekerjaannya di luar ruangan. Ya, seperti biasa, Bapak akan share nanti kuesionernya. Nanti kalian yang jawab, oh ini Bapak lupa ngerti ini ya anak-anak ya. Bukan self outdoor, tapi minat outdoor. Saya selalu menceritakan. Baiklah, terima kasih untuk anak semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya akan Bapak ya nanti share ya kuesionernya di grup WA kembali. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi Santi Santi. Om, Santi, Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Manggus Sugrasena. Saat ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint pengembangan pribadi konselor terkait RPBK klasikal, memahami inteligensi dan memahami potensi diri, yang diampu oleh Profesor Dr. Ketut Darsana MPD Kons. Berikut PowerPoint yang akan saya jelaskan kepada siswa saya terkait bagaimana mengetahui potensi dan bakat siswa itu sendiri.
Saya Ika Manusresina, NIM 21291111006. RPBK Inteligensi Potensi Diri. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ya, berharap kalian semua baik-baik saja. Jadi, di sini kita akan belajar bagaimana apa itu potensi diri dan bagaimana kalian mengetahui minat dan bakat kalian. Ya, oke. Sehat kan semuanya? Ya, Pak absen ya. Oke, semuanya sudah hadir di sini. Nah, sekarang Bapak tanya sama kalian. Pembelajaran yang minggu lalu, kalian masih ingat tidak tentang sosial media? Ya, bagus sekali. Ya, sekarang kalian tahu nggak pendiri sosial media siapa? Ya, Mark Zuckerberg. Nah, di sini kita akan belajar tentang potensi diri. Nanti kita akan belajar ya bagaimana mengenali potensi diri kalian. Nah, kenapa ada hubungannya dengan Mark Zuckerberg, pendiri Facebook? Ya, nanti kita akan belajar ya sama-sama ya. Selanjutnya, sebelum Bapak memulai, Bapak akan jelaskan dulu tujuan backup klasikal tentang topik talenta dan potensi diri. Nah, yang pertama lah, kalian dapat memahami potensi dan talenta kalian. Yang kedua, kalian mengetahui contoh-contoh orang sukses dan orang-orang yang memiliki penemuan-penemuan besar. Yang ketiga adalah kalian dapat mengambil hikmah dan menerapkan potensi dan talenta kalian dari masing-masing orang sukses itu. Paham kan? Ya. Baiklah, kita langsung mulai ke pembelajaran. Tapi sebelumnya agar kalian tidak capek, seperti biasa kan, dari BK itu tidak ada yang root word. Dan sekarang kita bermain aja dulu ya, kita ice breaking. Ya. Ice breaking. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian potensi diri. Nah, potensi diri itu seperti dalam bahasa Inggrisnya adalah potensial, yaitu kesanggupan atau tenaga dan kekuatan. Sedangkan dalam KBBI itu adalah potensi diri adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kekuatan, kesanggupan, dan daya. Intinya, secara sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Menurut Endra Capriadi Surani 2016, potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi itulah pengertian potensi diri anak-anak ya. Selanjutnya, nah kesimpulannya dari semua pengertian potensi diri adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Nah, dari 38 siswa di sini, Bapak melihat ada potensi dari dalam diri kalian. Kalian punya nggak potensi? Tahu nggak kalian potensi kalian apa? Nah, coba Agus. Ya, potensi kamu kan suka ngomong, berbicara di depan kelas. Kamu punya potensi loh untuk menjadi seorang pemimpin. Kamu tahu tidak? Kamu mengenali tidak? Oh, kamu nggak tahu ya potensi kamu apa? Yaudah, kita belajar ya sekarang ya. Bagaimana mengenali potensi dari diri kalian. Jadi nanti kalian yang mengetahui, oh potensi saya seperti ini loh. Saya harus seperti ini loh. Nah, itulah pembelajaran hari ini anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Contoh tokoh. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah contoh tokoh-tokoh yang memiliki potensi diri dan talenta. Tokoh ini awalnya itu sama kok seperti kita semua. Berusaha dari nol, memulai dari nol. Dan dia memiliki potensi dan minat dalam dirinya sendiri. Sehingga dia menjadi seorang yang sukses. Dan kalian pun pasti akan mengenalnya. Contohnya adalah, nah ada satu, kalian ingat tidak nih, yang Bapak bahas tadi. Ya, Mark Zuckerberg. Siapa ini? Ya, betul sekali. Ya, pintar sekali dia. Mark Zuckerberg adalah pendiri dari Facebook. Nah, Facebook. Siapa yang punya Facebook? Ayo angkat tangan. Oh iya, lumayan ya semuanya punya Facebook. Kalian banyak nggak dapat istilahnya tuh? Kalian menggunakan Facebook itu setiap hari tidak? Nah, Facebook ini yang mendirikan Mark Zuckerberg. Nah, di sini Bapak menjelaskan hanya sedikit saja bahwa dia adalah anggota Alpha Epsilon PI. Pada awalnya Zuckerberg hanya seorang mahasiswa di Universitas Harvard.
Kemudian membuat suatu sistem jejaring sosial untuk kelasnya. Nah, akan tetapi setelah ia membuat sistem tersebut, nah ternyata makin banyak itu teman-temannya yang ikut tergabung di dalam. Kemudian sistem tersebut lama-lama telah menjaring universitas terdekat dari tempat perolehan, dan kini itulah awalnya Facebook yang saat ini kita kenal. Nah, Mark Zuckerberg kita tidak tahu dia tuh sebelumnya tuh mau jadi apa, potensinya apa. Nah, di sini Bapak menjelaskan, di sana Bapak melihat ini bahwa Mark Zuckerberg ini suka hal-hal yang berbau komputer, jejaring, misalnya mungkin software, aplikasi dan lain sebagainya. Sehingga Mark-nya itu membuat sebuah aplikasi. Nah, asal kalian tahu juga, Mark Zuckerberg ini tidak lulus kuliah, namun dia memiliki talenta dan bakat. Nah, sampai sekarang menjadi seorang orang terkaya di dunia, Mark Zuckerberg, yang nomor 2 kalau tidak salah. Paham kan kalian maksudnya? Iya. Jadi di sini Bapak menjelaskan bagaimana proses potensi dari Mark Zuckerberg itu menghantarkan dia menjadi seorang yang sukses saat ini. Kalian suka bermain film membuat aplikasi kode-kode? Ya, oke, itulah calon-calon Mark Zuckerberg kedua. Ya, selanjutnya anak-anak. Nah, ini kalian tahu nggak Bill Gates? Ya, betul, komputer, laptop, Microsoft Word. Nah, beliaulah yang membuatnya. Bill Gates inilah yang memiliki Microsoft Corporation. Jadi melalui usaha kerasnya, perusahaan yang didirikan bernama Microsoft Corporation menjadi sukses dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Di tahun 1990, Bill Gates sukses merilis sistem operasi yang sangat sukses di pasaran dunia. Namun Bill Gates pun juga mendapat reputasi yang tidak baik dalam karir. Tidak hanya satu kali, dia bahkan melakukan beberapa kali kesalahan dalam bisnis perangkat lunak. Nah, sama seperti Mark Zuckerberg, di sini Bill Gates itu juga mengembangkan sebuah aplikasi software. Jadi apa potensinya Bill Gates? Dia memahami bahwa dirinya itu menyukai yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi itu, dan harus kalian pahami. Nah, makanya setiap potensi yang kalian dapatkan atau yang kalian punya harus kalian tahu sekarang. Jangan sampai kalian tidak tahu potensi kalian apa, bakat kalian apa, sehingga kalian nanti bisa merumuskan atau merancang karir kalian ke depannya. Nah, contohnya semuanya, saya suka berenang, saya atlet renang, ikut lomba dan lain sebagainya, juara. Nah, karir kalian punya bakat di olahraga, di fisik. Terus nanti kemungkinan kalian bisa saja menjadi seorang guru, bisa saja menjadi seorang atlet dan lain sebagainya. Makanya saya suka saya suka membuat sebuah puisi atau punya potensi atau minat di sastra. Ya udah, kalian nanti bisa saya tuh melatihnya, kemudian kalian bisa ke depannya itu merancang saya mau jadi apa. Ya, banyak sekali tuh orangnya. Ya, betul. Sudah paham anak? Ada pertanyaan? Oh iya, Bill Gates itu setahu Bapak sejarahnya itu banyak sekali di Google. Kalian bisa cari sendirian anak ya, dan kalian bisa mencari maknanya. Bill Gates itu memulainya dari nol kok. Oke, selanjutnya banyak juga tokoh-tokoh yang lain seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison dan lain sebagainya. Mereka bekerja keras. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan dari yang Bapak jelaskan tadi. Cara mewujudkan talenta dan potensi diri. Gimana ya caranya? Paham nggak kalian? Nah, di sinilah ada 3 cara. 1, kenali dirinya kalian. Nah, Pak, saya nggak kenal sama diri saya sendiri. Ya udah, bagaimana caranya? Ya, mengenali diri dengan menggunakan alat tes minat dan bakat serta tes IQ. Ya, ada itu tes IQ, sehingga kalian tahu IQ kalian berapa, minat kalian apa, dan kalian kedepannya akan keinginan itu menjadi apa. Itu ada itu dalam tes minat dan bakat, atau disebut juga tes IQ. Walaupun usaha juga yang berperan penting, namun kalian sudah tahu minat dan bakat kalian apa, sehingga kalian bisa menata itu ke depan. Ada yang pernah tes minat IQ? Oh, tidak ada ya. Tidak. Oh, tes minat dan IQ ya. Oh ya, terima kasih pertanyaannya gede. Tes minat dan IQ itu tidak sembarangan orang bisa membuatnya.
apa pun nggak bisa. Namun tes minat dan IQ bisa dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel. Jadi nanti kalau kalian ingin atau sekolah ini nanti membuat tes IQ, kalian bisa ikut dan kalian harus menjawab semua soalnya. Nanti kalian akan mendapatkan IQ kalian berapa, minat kalian kedepannya apa, dan lain sebagainya. Akan terlihat di sana. Contohnya minat kalian, umpamanya kalian bagus di IPA, ya kedepannya kalian coba cari mungkin ke dokter, perawat, dan lain sebagainya. Sebenarnya bagusnya kalian di sastra atau gaya bicaranya kalian bagus, nanti kalian bisa lanjutkan ke mana saja. Mungkin kalian calon pemimpin masa depan. Jadi di sanalah tes minat dan IQ itu sangat penting untuk kalian ketahui agar kalian paham minat kalian itu tuh kemana nanti dan bagaimana penilaian diri kalian kepada diri kalian sendiri. Paham anak? Oh, tes IQ ya. Kalau tes IQ itu sebenarnya pertanyaannya tuh nanti ada tuh tes pertanyaan, banyak sekali pertanyaan dalam 1 jam. Kalian menjawab itu semua dengan jujur, jangan nyontek, karena diberikan waktu hanya beberapa menit. Nanti kalian menjawab itu nanti kelihatan nilai kalian nanti ke depan. Ya, kenapa? Untuk tes IQ ya bayarnya berapa? Bapak sih kurang paham ya. Nanti dah dari sekolah yang akan Bapak tanyakan dulu, apakah nanti tes IQ-nya bisa tidak lakukan atau bagaimana. Tertarik ya kalian? Ya, siap. Nanti tes IQ ini juga akan Bapak pakai untuk merancang pelayanan untuk kalian. Oke, lanjut ya anak-anaknya ya. Mengembangkan potensi. Nah, itu kedua, cara mewujudkannya lah mengikuti ekstrakurikuler sekolah dan les di luar sekolah serta training atau seminar. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, kalau kalian suka berenang ya udah kalian ikut lomba-lomba ekstrakurikuler berenang dan ikuti kegiatan-kegiatannya. Kalau kalian suka sastra atau kalian suka menulis atau membaca ya ikuti ekstrakurikuler membaca atau menulis atau membuat teks puisi dan sebagainya. Kalau kalian semuanya suka dengan kesehatan, ya udah kalian ikut ke SKKS PAN, PMR dan lain sebagainya. Sana juga kalian akan mengembangkan potensi kalian. Kalau kalian tahu potensi kalian di mana. Nah, yang terakhir adalah berdiskusi dengan orang terdekat. Nah, diskusi orang terdekat ini maksudnya salah satunya adalah orang tua kalian. Kalian harus berdiskusi dengan orang tua kalian sehingga kalian paham bahwa minat saya seperti ini, agar tidak ada istilahnya itu kalian suka masak-memasak atau boga. Namun orang tua kalian memaksa kalian ke jurusan kedokteran. Nah, itulah kalian harus berdiskusi dengan orang tua kalian. Dan yang kedua, kalian boleh berdiskusi dengan Bapak selaku guru BK tentang bagaimana merancang karir kalian ke depan. Jadi untuk memasukkan dalam mengembangkan potensi yang kalian miliki. Kalau kalian sudah punya potensi, minat kalian ketahui, kalian bekerja di tempat yang kalian sukai dan sesuai dengan passion kalian, nah itu adalah impian dari semua orang. Apalagi kalian sampai berprestasi karena itu. Oke, selanjutnya cara mewujudkan talenta dan potensi diri. Gimana ya cara mewujudkannya? Nah, pertama, berani mencoba. Nah, betul sekali, mencoba. Kalian mana tahu hasil kalau kalian tidak mencoba. Berani mencoba hal baru dan siap menerima risiko. Risiko itu apa? Ada yang paham? Ya, betul sekali. Ya, arah ya namanya. Ya, arah. Bagus sekali. Risiko itu menang dan kalah. Menang, risiko. Kalah bagaimana, anak? Ya, betul sekali. Kalah, jadikan sebuah pengalaman dan juga jangan sampai istilah itu ya down. Kita harus jadikan kekalahan itu sebagai lecutan semangat untuk menjadi lebih baik. Kemudian, mengikuti lomba. Ikuti lomba-lomba sehingga kalian tahu seberapa mana potensi kalian diakui oleh masyarakat. Kalau kalian semuanya punya potensi di bidang desain, kalian ikutlah lomba-lomba membuat poster dan lain sebagainya. Sehingga kalian tahu kalian diukurnya itu ya seperti itu. Kamu juara 1, ya udah, berarti kamu sudah bagus, tapi ya jangan sampai hanya itu saja. Tapi kita ya istilahnya itu baru juara 1 ya kamu tidak ada perubahan ke depannya, jangan. Terus dilatih dengan mengikuti lomba. Paham anak? Ya, oke. Setelah kalian ketahui, kalian cobalah hal baru dan mengikuti lomba-lomba. Oke, ada pertanyaan anak?
terkait pembelajaran hari ini? Ya bagus sekali anak tentang tes IQ dan minat ya. Tes IQ dan minat itu biasanya dilaksanakan serentak per angkatan. Ya. Jadi nanti di sekolah ada tes IQ, minat dan bakat. Jadi nanti kalian akan bisa diberikan waktu karena sekarang kan PTM anak. Kita Bapak juga terakhir tes minat dan IQ itu biasanya pakai Google Form seperti ujiannya kalian. Namun dilaksanakan dengan tenggat waktu, tidak boleh lebih dari 1 jam atau 2 jam. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bangga. Bagaimana model tes IQ ya? Tes IQ itu contohnya, pernah nggak kalian ikut tes-tes di Facebook tuh yang kayak ada gambar bulat seperti ini arah jarumnya kemana? Ini seperti permainan, mengasah otak kalian. Ya, betul sekali. Gambar-gambar, bagaimana kalian memecahkan sebuah masalah. Di situ ada tes IQ. Ya. Oh, ada tes hitung-hitungan? Ada pastinya. Nah, tentunya hitung-hitungan yang mempergunakan IQ kalian. Karena itulah tes IQ itu untuk mengetahui kadarnya kalian sampai mana. Coba deh kalian cari di internet contoh tes IQ, kalian coba ikuti. Di Facebook kan ada tuh permainan-permainan. Bahkan di Play Store. Nah, jangan download game Mobile Legends saja kalian. Coba download tes IQ. Kalian latih itu. Ya, yang teman anak ini yang cewek juga jangan TikTokan aja terus. Coba tes IQ kalian. Sampai mana IQ kalian itu. Bakat kalian kemana. Nah, seperti itu. Ada lagi anak? Ya. Terima kasih ya. Jadi tes hari inilah tentang potensi dan minat. Kemudian yang kita pelajari bagaimana mengetahui minat dan potensi kalian. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada tes minat dan bakat, tes IQ. Kemudian bagaimana prosesnya untuk mengembangkan itu sudah Bapak jelaskan. Jadi nanti kita akan membahas ini ke depannya. Di minggu depan kita akan membahas tentang ini lagi ya, bagaimana mengenali potensi kembali ya. Jadi tugasnya sekarang seperti ini. Coba deh kalian sekarang gali diri kalian sendiri. Minat kalian apa? Ya tugas ini tugas. Nah silakan dicatat. Tugas kalian adalah membuat, pilihlah minat dan bakat kalian apa. Minat saya adalah ini, bakat saya adalah. Minggu depan kita bahas. Siap? Harus jujur, nggak boleh bohong. Minat saya bermain game, bakat saya juara gamer, atau bakat saya apa, bebas. Oke? Nah, jadi sekarang anak terima kasih atas partisipasinya. Pembelajaran hari ini Bapak sudahi. Ada pertanyaan? Nah, seperti biasa, Bapak akan share lembar evaluasi di grup WA-nya. Nanti kalian akan menilai Bapak selaku BK. Dan jangan penilaiannya itu kalian ini Pak Aburani baik orangnya, kasih nilai bagus saja. Jangan seperti itu. Kalian menilai bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah informasinya tersampaikan atau tidak? Apakah Bapak ramah atau tidak, dan lain sebagainya. Jujur ya anak-anak ya, karena kan itu tidak ada, Bapak tidak isi namanya. Jadi jangan sampai takut kalian memberikan nilai ke Bapak. Ada pertanyaan? Ya, baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan melanjutkan topik potensi diri ini. Untuk kedepannya, saya berharap kalian tetap semangat. Walaupun situasi kita daring, kita tetap belajar. Dan juga jangan lupa, kalian harus jangan sampai miskomunikasi. Kalian harus berbicara antara satu teman dan lain. Oke, sampai jumpa di pertemuan terbatasnya nanti. PTM kita akan bertemu kembali, mungkin di pertengahan bulan Januari. Siap. Oke, terima kasih anak. Sampai jumpa. Tes ya. Oke Bapak
share screen ya anak ya. Dek, you kan di mute ya. Bentar. Ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengembangan pribadi konselor. Nah, ini tentang tugas kuliahnya Bapak di S2-nya, jadi di sini ada dosennya Bapak. Jadi di sini kalian tuh tahu, kalian pernah nggak tes inteligensia? Tes IQ-nya kalian, yang 3 tahun yang lalu, 2 tahun lalu. Masih ingat nggak? Enggak, Pak. Kan dulu, Iya, Pak. kan kalian pernah ikut tes IQ itu. Kan ada tes inteligensia. Kayaknya kalian tahun 2000 berapa ya kemarin kelas 7-nya? Dapat kayaknya di tes di sekolah kayaknya. Masih ingat nggak? 2020. 2020, ya. Kalian kan pernah kan dapat tesnya? Pernah, Pak. Ya. Iya, Pak. Tes inteligensia itulah yang sangat penting yang kalian tahu, harus kalian tahu bagaimana hasilnya itu. Jadi ini tes inteligensia ini kalian tuh tahu jadinya kecerdasan kalian, tingkat cerdasnya kalian itu seperti apa. Jadi tes inteligensia itu biasanya nanti kalau kalian nanti ke SMA itu kan kelas 1 akan ada lagi tes IQ. Tes IQ minat dan bakat bahasanya. Jadi di sana nanti kalian akan tahu seberapa IQ kalian, apakah superior atau rata-rata. Nah, seperti itu. Jadi di sini inteligensia itu kalian akan tahu sendiri nanti hasilnya seperti apa. Jadi tes IQ itu harus kalian pahami. Nanti SMA kalian akan ada tesnya kok lagi. Jadi setiap kelas 7 tesnya, kemudian kelas 10 ada lagi tesnya. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Ya. Oke. Nah, di sini jadi nanti tes IQ itu observasinya seperti ini, pedoman observasinya. Kemudian nah, kuesioner inteligensia. Nanti Bapak akan share ini kuesioner inteligensia kecerdasan. Nah, sebenarnya Bapak akan menjelaskan tentang tes inteligensia. Tes inteligensia ini sebenarnya itu biar kita tahu bagaimana tingkat intelektualnya kita, bagaimana kita memahami sebuah bakat dan minatnya kita. Semuanya dalam tes minat dan bakat itu kita juga tahu kita tuh mau masuk ke jurusan apa, apakah kita tuh lebih ke seni atau lebih ke bahasa atau lebih ke istilah itu matematika dan lain sebagainya. Jadi untuk tes inteligensia ini, Bapak harapkan kalian bisa juga mencobanya baik di saat SMA maupun nanti di perguruan tinggi. Jadi setiap baru masuk itu kalian coba saja tes IQ-nya. Pernah nggak kalian ikut tes IQ kayak di Facebook atau bagaimana tuh, permainan-permainan tuh? Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Biasanya kan ada itu tes IQ yang di Facebook atau permainan-permainan tuh. Atau enggak di Play Store tuh, kayak permainan kayak apa ya, tebak kata tuh, kayak tebak bermain gambar-gambar tuh. Pernah nggak kalian lihat? Pernah. Oh iya. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan tes IQ. Jadi di sana setelah kalian jawab, nanti kalian akan ada penilaian. Jadi seperti itulah tes inteligensia yang Bapak akan jelaskan. Nah, ini nanti akan Bapak cek kembali kuesioner inteligensinya, akan Bapak share di WA. Nah, sekian dari Bapak tentang inteligensia. Selanjutnya Bapak akan jelaskan secara lebih detail, dan di pertemuan berikutnya kita akan mencoba belajar bagaimana sih tes IQ itu. Ya, terima kasih Nana atas kesempatannya. Izin. Terima kasih Nana. Sampai mohon maaf ini Bapak pakai pakaian bebas ya, kita akan daring sekarang ini. Capean Bapaknya habis olahraga ini. Oke, kita belajar tentang bimbingan klasikal hari ini, Nana, tentang pengembangan minat saintifik. Ini anak-anak ilmuwan ini, EMC, kimia, ini gambar-gambar yang luar biasa ini. Selanjutnya, pengertian minat saintifik, yaitu minat untuk bekerja mengembangkan ilmu pengetahuan dalam temuan dan pengkajian produk baru. Di sini bagaimana kalian menemukan sebuah ide atau proses yang disebut dengan ya membuat sebuah produk. Nah, sains kan ilmu pengetahuan namanya. Contoh minat saintifik, nah, seorang anak mampu membuat mini robot.
Nah, ini Miss N. Devon, juara Olimpiade Matematika tingkat internasional. Kemudian calon, nah ini menjadi ketua OSIS, contoh minat saintifik. Mohon maaf ini Bapak nggak tahu nih fungsi calon ketua OSIS di saintifiknya di mana, tapi nanti kita pelajari anak-anak ya. Nah, cara penerapan minat saintifik itu berpikir kreatif. Nah, gimana kalian harus selalu berpikir kreatif untuk membuat sebuah penemuan. Nah, kemudian aktif berdiskusi. Nah, seperti sekarang kita berdiskusi. Kemudian belajar dari banyak sumber. Oke. Ada pertanyaan, anak? Tidak. Tidak, ya. Terima kasih. Syukurlah sini anak-anaknya Bapak semua pintar-pintar sekali. Jadi di sini silakan ditulis kuesioner seperti biasa untuk kegiatan Bapak, untuk tugas mata kuliah Bapak. Terima kasih, anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Enggih, macam ngelengi Dani untuk semuanya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan kembali ke bimbingan klasikal FPBK dari Profesor Dr. Ritutu Darsono MPD Cons tentang pengembangan self achievement. Achievement yaitu target. Oke, pengertian self achievement yaitu kebutuhan untuk berprestasi, mengikuti, menyelesaikan sesuatu dengan baik dan akan berhasil. Menyelesaikan tugas dan memerlukan usaha, diikuti keahlian dan keterampilan. Menyelesaikan sesuatu yang penting sekali artinya. Melaksanakan suatu pekerjaan yang sulit, memecahkan masalah yang sulit, dan akan mampu melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, contoh self achievement. Ada Nikita Willy mendaki gunung Himalaya. Mungkin ini Nikita Willy tidak pernah dia mendaki gunung. Nah, dia mendaki gunung Himalaya itu termasuk istilahnya itu self achievement dia. Mark Zuckerberg mengubah Facebook ke Metaverse. Selanjutnya Susi Pujiastuti dari pengusaha hingga menjadi Menteri Kelautan. Di sini Pujiastuti juga dulu kan termasuk istilah itu anak-anaknya ada siswa yang masuk ini. Suryani, oh udah masuk. Surya Bila Ditya. Oh ini Catherine Tomiko ya. Ini anaknya baru masuk ini. Oke, Catherine, terima kasih ya anak-anak baru masuk. Selanjutnya, cara mengembangkan self achievement, yaitu tentunya dengan semangat. Semangat, nah, seperti itu. Kemudian ada giat belajar. Kemudian bermimpi dan buktikan. Nah, di sini artinya bermimpi itu kita harus punya cita-cita. Kemudian ya kita buktikan dengan hasil. Nah, ini cara mengembangkannya lah, menyelesaikan sesuatu dengan baik dan akan berhasil. Menyelesaikan tugas dan memerlukan usaha, diikuti keahlian dan keterampilan. Yang ketiga lah mampu menyelesaikan sesuatu yang penting sekali, serta lebih baik dari siapapun. Oke, terima kasih Nana atas waktunya. Nih, lumayan ini sudah 2 jam ini kalian belajar. Ini saya Bapak akan setelahkan ini kuesionernya nanti di kolom chat ya Nana, di WA aja. Nanti kalian kerjakan seperti biasa agar Bapak paham bagaimana tingkat kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran Bapak. Terima kasih anak-anak atas semangatnya. Jangan sungkan untuk bertanya di kolom di WA, nanti akan Bapak jawab. Terima kasih karena di awal kita sudah Om Swastiastu, di akhir kita akan mengucapkan Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Om Swastiastu Nana, selamat hari Senin. Ya, terima kasih Nana yang sudah ada waktunya meluangkan waktu bagi Bapak. Sangat sering Bapak ganggu ini kalian untuk kegiatan ini karena sudah liburnya habis, jadi mohon kalian fokus sekarang kita belajarnya Nana ya. Ya. Kita belajar tentang bimbingan klasikal. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tentang pengembangan self autonomy. Self autonomy itu apa, Nana? Yaitu kemampuan seseorang untuk tidak tergantung pada orang lain. Mandiri dalam mengambil keputusan dan merasa bebas bekerja menurut kehendak. Nah, contoh self autonomy itu yaitu siswa mandiri dalam belajar.
Dan siswa mengambil keputusan dalam memilih sekolah lanjutan. Dan siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Self autonomy. Bagaimana cara meningkatkan self autonomy anak? Itu dengan cara menerapkan aturan, yaitu tata tertib seperti ini. Siswa bisa bertindak dan bersikap sesuai peraturan dan berani menanggung risiko. Nah, kemudian memberikan motivasi. Motivasi memiliki peran besar dalam meningkatkan dan mengembangkan kemandirian siswa. Kemudian terakhirlah bebas berpendapat. Memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk mengutarakan pendapat. Siswa mampu bertanggung jawab apa yang diutarakan. Baiklah anak, tentang yang tadi Bapak jelaskan itu ada pertanyaan Pak belum? Atau tidak? Tentang self autonomy? Tidak, Pak. Tidak ya. Ya, terima kasih anak. Untuk kurang jelas, kurang lebihnya, kalau kalian kurang jelas, nanti akan Bapak buka sesi tanya jawab di chatting. Nanti kirim di gini ya Bapak ya, di GCR Bapak ya. GCR Bapak, ruang konselor namanya. Silakan nanti di-share di sana. Terima kasih anak. Kuesionernya selalu buat, nanti akan Bapak cek. Oke. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Hari ini kita belajar tentang self exhibition. Nah, pengertian self exhibition itu apa? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan, yaitu kemampuan untuk menonjolkan diri, meliputi mengatakan sesuatu lucu, logis, dan nalar. Menceritakan cerita-cerita dan lelucon yang lucu, berbicara tentang pengalaman dan pribadinya sendiri. Self exhibition merupakan salah satu kebutuhan dan usaha yang dalam diri individu untuk menunjukkan diri pada orang lain. Kayak megalomania, kan? Contoh self exhibition itu presenter, pembawa acara, artis, tenaga pendidik, dan pelawak. Badut juga termasuk. Oke, self exhibition. Bagaimana cara meningkatkan self exhibition? Tentunya terus berlatih, kemudian menentukan objek sebagai model dan tantangannya. Jadi self exhibition itu ya kita harus tingkatkan dengan cara ya latihan terus-menerus. Kalau kita suka ngelawak ya kita latihan ngelawak. Kita untuk menunjukkan diri kita sendiri di depan seperti menjadi pembicara ya kita harus latihan di depan kelas untuk berbicara. Oke, paham anak? Baiklah, karena pembelajaran sudah usai. Seperti biasa Bapak akan share ini di grup ya anak-anak ya. Silakan kalian tulis jawabannya kalian. Bapak tunggu jawabannya sampai jam 8 malam. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Pak ucapkan Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Oke, pakai ini. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Hari ini kita belajar tentang self contraception. Selanjutnya, jangan lupa absen ya anak-anak ya, Bapak sudah share di grup WA. Selanjutnya adalah pengertian self contraception. Adalah kebutuhan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain. Meliputi menganalisis motif dan perasaan lain. Mengamati orang lain, memahami bagaimana masalah yang dirasakan orang lain. Nah, ini contoh pekerjaan self contraception. Konselor, seorang yang punya kalian melakukan konseling. Kalau Bapak sih masih belum anak ya, Bapak masih DK ini. Kemudian dokter dan pengacara dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita meningkatkan self contraception? Yaitu pertama yang memahami temannya sedang melalui masalah. Kedua, merasakan apa yang dirasakan oleh teman lain. Ketiga, menganalisis pola tingkah laku teman. Keempat, dapat ikut campur terhadap usaha orang lain. Sinilah kita harus terus meningkatkan. Intinya kalian meningkatkan empati kalian dengan teman kalian sendiri. Jadi kalian latihlah itu perasaan kalian agar kalian bisa menanggapi perasaan orang lain. Baiklah anak, terima kasih atas waktunya. Seperti biasa Bapak akan share ini di grup.
kelas. Jadi nanti kalian isi, kemudian kalian kirimkan ke GCR Bapak. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, ya syukurlah. Ini pembelajaran terakhir kita ya, Nana ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi, 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 Om.